Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membuat SKP atau perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja yang biasanya dulu di PMM. Nah, sekarang PMM berubah menjadi ruang GTK. Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ke guru kemdikbud.go.id atau bisa klik search PMM. Seperti ini mungkin. Nah, seperti ini nanti tinggal klik ke guru Kemdikbud, ini otomatis akan masuk ke beranda ruang GTK. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu bisa login menggunakan akun belajar.id. Nah, di ruang GTK ini nanti pilih ke pengelolaan kinerja di sini. Nah, di pengelolaan kinerja ini Bapak dan Ibu tinggal klik guru dan sebagai pegawai. Setelah itu di sini periodenya ini masih Januari sampai Juni. Ini kita ubah dulu ganti periode menjadi Januari sampai Desember. Di sini tinggal dipilih. Ini periodenya sudah berubah Januari sampai Desember 2025. Nah, setelah itu kita masuk tadi ke guru sebagai pegawai, masuk ke sini, ke mulai perencanaan kinerja. Ini dicek dulu datanya. Kalau data sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Di sini pun sama, data sudah sesuai. Nah, di sini guru sudah harus melaksanakan yang 5M dari merencanakan, membimbing, melaksanakan, dan menilai. Lalu di sini tugas tambahannya itu tinggal dipilih mana yang sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak dan Ibu jalani. Misalkan di sini sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Seperti ini. Lalu kalau mau ingin ditambah tugas tambahan yang lain bisa klik tambah, kalau tidak ya sudah sampai sini. Ini lanjut ke praktek kinerja. Nah, di sini kita lihat dulu rapot pendidikan mana yang kuning atau yang merah itu yang didahulukan. Misalkan ini di manajemen kelas sama metode pembelajaran. Berarti ini bisa dilihat di sini di manajemen kelas atau metode pembelajaran kita pilih mana yang ingin diperbaiki. Misalkan di sini ke aktivitas interaktif. Ini ke pengembangan kompetensi. Lalu di sini Bapak dan Ibu pilih mana pengembangan kompetensi mana yang ingin difokuskan. Di sini ada beberapa pilihan, tinggal dipilih. Di sini misalkan guru mengembangkan kompetensi indikator asesmen atau guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi indikator atau bisa dicek di sini. Nah, ini pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kurikulum atau melakukan pengembangan kompetensi indikator orientasi peserta didik. Misalkan saya pilih ini. Nah, ini sudah satu terpilih. Lalu ini klik ke perilaku kinerja. Nah, di sini tinggal dipilih perilaku kinerja mana yang menjadi fokus kita di tahun ini. Misalkan ini memahami kebutuhan peserta didik. Terus ini mana yang jadi target untuk memahami, misalkan mengidentifikasi. Lalu untuk yang akuntabelnya, misalkan melaksanakan tugas dengan jujur. Ini memenuhi janji dan komitmen misalkan. Lalu ini untuk kompetensinya, menunjukkan penguasaan kompetensi. Lalu indikatornya misalkan ini melakukan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan. Terus lalu di sini harmonisnya kita pilih misalkan menghargai warga satuan pendidikan atau memberikan pertolongan atau membangun pembelajaran yang kondusif. Misalkan saya pilih yang ini. Lalu di sini saya menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Untuk loyalnya saya memegang teguh moral misalkan, atau di sini saya menjaga nama baik satuan pendidikan. Indikatornya misalkan menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran. Untuk adaptifnya misalkan ini terus berinovasi. Lalu untuk perilakunya misalkan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Kolaboratifnya ini ada 3, misalkan saya pilih menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi sekolah. Lalu di sini, nah ini mendorong peserta didik rekan sejawat
dan masyarakat untuk dapat melibatkan aktivitas dalam mencapai tujuan satuan pendidikan. Di sini kita cek lagi apakah sudah terisi semua. Di sini orientasi sudah, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu ke rangkuman. Di rangkuman kita cek lagi. Di sini 5M sudah terisi, tugas tambahannya sudah terisi, praktek kinerjanya ini melaksanakan aktivitas kognitif pada aktivitas interaktif. Lalu pengembangan kompetensinya di sini mengembangkan kompetensi berdasarkan orientasi yang berpusat pada peserta didik. Lalu ini perilaku kinerjanya. Perilaku kinerjanya, fokusnya, ini di indikator-indikatornya sudah semua terisi. Lalu di sini tinggal klik lanjutkan ajuan. Oke, kalau Bapak dan Ibu masih berpikir-pikir boleh simpan draft, tapi kalau sudah yakin bisa klik ajukan. Nah, kalau sudah klik ajukan, ini tinggal kembali ke beranda. Tinggal nanti menunggu persetujuan. Di sini statusnya menunggu persetujuan. Kalau nanti sudah disetujui, ini tinggal lihat ke beranda. Terus nanti di sini ke praktek kinerja. Nah, nanti di sini tinggal setujui. Kalau misalkan sudah disetujui oleh atasan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, silakan untuk melaksanakan ini sampai paling lambat di tanggal 31 Januari. Terima kasih.